Baik, kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Pak Kakak, sekarang saya ke Anda. Tadi kita sudah dengar bersama bagaimana sikap dari Bawaslu, khususnya terkait dengan kemunculan Ganjar di video tayangan azan. Nah, tadi Bawaslu hanya sekedar menyampaikan imbauan saja ya, karena menurut Bawaslu itu tidak bisa masuk dalam, sulitlah untuk menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran pemilu. Apakah itu adalah sikap yang paling maksimal menurut Anda yang bisa diambil oleh Bawaslu, Pak Kakak? Ya, kalau kita berada di ujung pasti seperti itu. Seharusnya kita tidak berada di ujung. Artinya memang pemilu ini harus karena desainnya sudah jelas. Desain pemilu itu adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Desain Undang-Undang 7 tahun 2017 sebenarnya semuanya kecuali memang ada kekosongan, itu secara normatif sudah selesai. Misalnya gitu, apa sih kewajiban masing-masing? Misalnya di sini KPU, Bawaslu, dan lembaga lain, dalam hal ini lembaga penyiaran ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, di dalam pasal 296 itu ada kewajiban dari Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah melakukan pengawasan atas apa? Atas siaran, atas iklan, dan atas penyiaran. Artinya bahwa ini kan masuk ya. Nah, kemudian dalam pengawasan tentu mereka mempunyai standar pengawasan. Saya belum tahu apakah teman-teman di sana memiliki standar pengawasan, tetapi juga tidak berdiri sendiri. Karena di pasal 297-nya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, jadi KPI dan KPU ya, KPI mau melakukan pengawasan, kemudian KPU-nya disebutkan untuk membuat aturan lanjutan dari Undang-Undang 7, pasal 297. Ini pasal tunggal semua, artinya memang mudah sekali kita melihatnya dengan pasal tunggal ini. Nah, jadi sebenarnya Undang-Undang 7 sudah mewadahi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Tentu saja sebagai pengawas. Bawaslu ini sebagai KPU dan Bawaslu ya. KPU Bawaslu itu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu yang dalam hal institusi itu menjadi supreme institusi khusus untuk pemilu. Maka semua hal tentang pemilu berada di dua lembaga ini, sehingga KPI posisinya di mana? Sebagai support system untuk pengawasan, untuk hal penyiaran. Nah, ini yang nampaknya kita di ujung. Kalau di ujung ya iya, di ujung kita cari norma tentang dugaan pelanggarannya, kemudian juga kita mencari norma tentang apa sanksinya, apakah masuk pada administrasi, apakah masuk pada pidana, atau masuk pada pelanggaran lainnya, akan nggak ketemu karena kita berada di ujung. Tapi kalau saja kita dari awal mendesain ini, termasuk desain tentang kampanye yang 75 hari ya, itu juga agak berbeda dengan desain pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7. Tapi saya pikir kita tidak bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Kita perlu untuk menata kembali apa yang dilakukan Bawaslu. Saya pikir ya itu sudah bagus. Tapi sebaiknya juga KPU ya dalam PKPU 15 ini itu sangat minimalis. Ada sekitar 4 ya kewajiban KPU untuk menurunkan norma dari kampanye itu di dalam PKPU. Ini tidak dilakukan, sehingga kalau misalnya Pak Idham mengatakan bahwa itu adalah ranahnya KPI, tidak. Anda harus mengatur tentang kampanye terkait dengan penyiaran, iklan, dan pemberitaan. Itu yang nampaknya tidak dilakukan. Berarti Pak Kakak, maksud Anda salah kalau misalnya KPU maupun Bawaslu itu seolah-olah menempatkan bolanya itu ada di tangan KPI, bukan di tangan mereka? Ya, saya pikir ini soal bukan salah benar, tetapi soal kepatutan. Patutnya KPU itu menyelesaikan dulu tugasnya. Dia sudah membuat norma belum terkait itu? Karena kan membuat norma bisa dilakukan sebelumnya, misalnya sebelum kampanye. Ya kan Anda sudah membuat PKPU 15. Artinya di situ apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di sebelum kampanye. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye. Kan begitu. Nah, berarti belajar dari kasus ini Pak Kakak dan juga Pak Abhan, ketika kita melihat sudah ada nih muncul presiden seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, Pak Abhan? Kalau kita berbicara sekarang kan sudah terlanjur dan mungkin aturan sebelumnya belum memfasilitasi. Apakah berarti aturannya harus direvisi? Pendapat saya begini, ini memang jadi harus menjadi
peringatan bagi penyelenggara ya, KPU maupun Bawaslu untuk antisipasi ya, agar potensi-potensi pelanggaran iklan di media massa ini tidak terjadi. Karena potensi di depan mata sudah akan ada. Contoh begini contohnya, bahwa masa jeda antara nanti penetapan pasangan calon dengan masa kampanye itu cukup panjang, 15 hari. Ini karena revisi Undang-Undang 7 2017 yang menjadi Undang-Undang 7 tahun 2003. Kalau di Undang-Undang 7 2017 awal sebelum ada Perpu, masa jeda antara penetapan dengan kampanye hanya 3 hari. Tetapi karena Perpu dan ada revisi itu, maka kemudian 15 hari. Nah ini 15 hari ke depan, jadi kalau tidak salah tanggal 13 November penetapan pasangan calon presiden, kemudian baru tanggal 28 November itu mulai kampanye. Ini ada jeda 15 hari. Ini akan menjadi potensi pelanggaran-pelanggaran kampanye di luar jadwal. Ya karena apa? Pertama karena masa kampanye pemilu 2024 ini beda dengan masa kampanye 2019 ya. Sangat pendek, hanya 75 hari. Sementara kalau kita bandingkan kampanye pemilu 2019 itu cukup panjang, 203 hari. Tentunya ini kan bagi peserta pemilu butuh sosialisasi, butuh kampanye, butuh dikenal. Nah, maka potensi itulah yang harus diantisipasi oleh Bawaslu maupun KPU. Jangan sampai jeda waktu yang 15 hari untuk Pilpres ini nanti ada ruang potensi kampanye di luar jadwal. Bahkan kalau yang pemilu legislatif itu lebih panjang lagi, 25 hari jedanya. Karena penetapan tanggal 3 November baru 28 November nanti kampanye. Jadi ini saya kira menjadi pembelajaran, harus menjadi catatan untuk antisipasi bagi penyelenggara KPU maupun Bawaslu dan tentu lembaga penyiaran. Saya kira KPU, Bawaslu dan lembaga penyiaran harus ada kerja-kerja kolaboratif ya. Seingat saya sebenarnya Bawaslu dan KPU sudah ada semacam MOU ya terhadap hal-hal konten penyiaran di dalam masa-masa kampanye ini. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru ya, artinya koordinasi antara Bawaslu dan KPI saya kira perlu ya menyikapi hal-hal yang tadi yang saya katakan potensi pelanggaran kampanye di luar jadwal nanti pasca penetapan. Karena pasca penetapan itu sudah ada subjek gitu kan. Kemudian kampanye belum jatuh waktunya, tapi akan ada potensi-potensi semacam ini. Betul. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Pahan, dan terakhir untuk Pak Kakak. Pak Kakak, sebetulnya kan video ini menjadi kontroversial karena ada tudingan baca pres ini melakukan politik identitas, tapi memang sudah dibantah oleh partai yang bersangkutan begitu ya. Tapi kalau menurut KIPP, apakah ada unsur politik identitas yang tidak terbantahkan di sini? Ya, potensial ditafsirkan karena sebenarnya politik identitas itu lebih pada persepsi ya. Ketika persepsi publik mengatakan bahwa ada potensi politisasi identitas, maka seyogianya kita semua, bukan hanya salah satu yang diusung menjadi capres misalnya oleh partai politik atau gabungan partai politik tertentu, tapi semuanya kita mencoba untuk menghindari itu karena kita punya pengalaman 2019. Maka saya melihatnya potensial untuk dinilai, karena itu kan persepsi ya, dinilai sebagai politisasi identitas. Maka saya menyampaikan juga kepada teman diskusi dari PDIP misalnya, ya kita masih bersama-sama secara agak peka lah mengedepankan. Tadi saya senang dengan istilah fatsun oleh Pak Abhan ya, bahwa itu adalah kita mengedepankan etika. Kayaknya saatnya deh kita sebagai bangsa ini tidak lagi hanya sekedar apakah melanggar atau tidak, itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah apakah kita mengajarkan tentang etika, apakah kita peka terhadap hal-hal yang tidak etis misalnya, sehingga hal ini bisa dihindari. Kalaupun sudah dilakukan banyak kontroversi, tentu ya kembali kepada partai politik bersangkutan ataupun kepada orang bersangkutan, sebaiknya memang tidak memancing. Karena apa? Problemnya adalah soal eskalasi. Kalau dia salah satu boleh melakukan, ini kan dalam kompetisi seperti itu. Walaupun belum ada calon presiden, belum ada peserta pemilu untuk Pilpres, tetapi tentu kita melihat sebuah kenyataan ya, tidak bisa naif kita bahwa publik melihat ada orang yang diusung menjadi calon presiden dan ada yang juga sudah berpasangan menjadi akan diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Maka ini harusnya menjadi momentum untuk sama-sama kita cukup peka
mempunyai Ya. fatsun yang baik, kemudian mengedepankan etika. Tetapi juga saya berpikir bagaimana Bawaslu, kalau KPU tadi ada kewajiban yang saya pikir perlu dilakukan, yakni di pasal 297 untuk menurunkan apa yang ada di dalam norma Undang-Undang 7 itu dalam bentuk PKPU, dan saya belum melihat itu. Kedua, saya pikir KPI ini juga perlu untuk menyampaikan pada publik produk apa yang dilakukan untuk menjadi support sistem pemilu, karena sudah di-mention di dalam Undang-Undang 7 di pasal 296. Nah, Baik. kalau saya sedikit saja membandingkan dengan KI, Komisi Informasi Pusat, itu ada KI Perki khusus untuk pemilu. Begitu Mbak Zilwa. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Kakak dan juga Pak Phan. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.